Halo saudara-saudara. Wagu. Halo saudara-saudara. Halo saudara-saudara. Selamat malam guys. Ya. Ini bersama Senpai Mas Wahyu Kuspriyanto. Wes berapa tahun Mas ini, Bang? Hampir 3 tahun. Berarti wes arep balik. Insyaallah bila nggak ada halangan. Kira-kira kapan balik? 1 bulan. 1 bulan. Ya. Dari sekarang? Iya. Selamat. Terus di rumah kira-kira balik lagi nggak Jepang? Ada rencana tapi belum tahu. Keputusan dari pihak perusahaan. Terus balik udah ada maksudnya rencana mau balik lagi lewat mana gitu? Sama, jalurnya sama. Sama. Ya, perusahaan yang sama. Pengen balik Rena lagi? Yakin? Yakin. Kenapa nggak yakin? Oh. Karena ya itulah kebutuhan keluarga. Udah berkeluarga? Belum, Anak? Istri? belum. Terus Single. keluarga siapa? Keluarga rumah lah, bapak, ibu, kakak. Berarti untuk kebutuhan orang tua lah ya? Iya. Iya. Terus 3 tahun di Jepang itu udah dapat apa aja Mas? Ya, apa ya? Ya menyenangkan keluarga, orang yang kita sayang. Terus maksudnya udah dapat apa? Mobil kah? Motor? Tabungan? Rumah? Dapat kesenangan pribadi. Nah, Ya udah itu. kok gak dapat apa-apa? Ya nggak usah diungkapkan. Ya nggak apa-apa, ini kan sharing-sharing saja. Ya cukup lah, kesenangan pribadi sudah dapat. Mas saya seneng apa? Ya kita mau belanja apa? Enggak, apa, di kepingin rumah apa. kok. Di rumah. Ya ada Senengnya, sedikit apa tabungan lah. senengnya. Seneng voli kah? Motor kah? Seneng basket kah? Seneng akeh. Apa? Ya apalah, seneng motor. Terus Ya hobi voli. voli bisa. Ya bisa. Di sini bisa voli. Ya bisa. Maksudnya sama teman-teman semua. Oh nggak bisa, soalnya lapangan jauh. Terus Tempatnya ada, temennya temennya juga nggak ada. berarti di sini dek ini tuh apa ya, circle-nya tuh mau cari orang yang macam gimana ya, komunitasnya orang Indonesia di daerah sini kurang banyak gitu maksudnya. Iya, dikit lah. Di satu tempat ke tempat lain gitu. Iya. Ceritanya mau konten apa ini? Ya ismin. Terus tadi kan motor lek di sini motor bisa apa ya, menyalurkan hobi nggak? Contohnya ya motor-motoran di sini Nggak bisa. Kenapa? Ya karena peraturan di sini itu ketat. Gimana? Ya nggak bisa sembarang. Contohnya Ya karena nggak ada SIM. SIM Ya harus ada itu. harus ada. Cukup naik sepeda. Tapi kalau dari perusahaan memperbolehkan Nggak boleh. sama Sama. mobil Ya sama nggak boleh. sama nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kok di beberapa tempat itu bisa ya. Gimana? Ya itu karena udah ada SIM. Temanku itu di Gemba dia yang nyetir tiap pagi berangkat kemana itu dia yang nyetir. Ya karena dibuatkan SIM oleh perusahaan. Iya. Tapi kan dulu dia juga nggak prospek mau nyetir di Jepang gitu. Tapi kan dia udah ada, dia bawa gitu. Lah Mas bawa Enggak. punya. Enggak. Gak usah ketawa. Terus dulu kok bisa mau ke Jepang gimana? Ya karena minat. Minat langsung keluar SMA ke Jepang. Enggak lah, banyak kan itu lika-liku itu. Ya sebutin lah. Ya merantau di mana gitu, Jakarta terutama. Kerja apa aja kata? Ya
biasa pak kuli pabrik Kok di pabrik ya, buruh di perusahaan Bonafit. ya setengah lah gak jelek banget gak benefit. Oh. Terus dari situ kenal di Jepangan, maksudnya kok temen aku ada yang ke Jepang gitu apa gimana? Ya tetangga kan ada yang berangkat terus kasih saran kesini aja gitu. Jadi tanggamu dulu kerja sini, Ya. sini aja mas gitu. Iya Masnya di perusahaan ini, yang lain lah. kok bisa? Masnya kamu langsung, oh iya kan belum pasti. Contohnya gini, tetanggamu, ayo sini kerja di sini Jepang di tempatku, kalau gitu kan udah enak, udah clear. Saya ntar kerja di sini, kerjanya gini. Terus kan sampai cuma diajak, ayo ke Jepang, di sini kerja sini aja gitu, sini kerjanya enak gini. Tapi kan nggak tahu di kerjanya apa, caranya gimana. Cuma diberitahu caranya, terus kalau sampai sini kan belum tahu kerjanya. Kayak contoh kalau merantau ke Jakarta sama temennya kan, ayo kerja di aku kerjanya kulis ngene bareng-bareng ngono kan bisa. Kalau di sini gimana prosesnya? Ya rumit lah, sulit. Terutama tesnya itu kan sulit. Nah, gak semudah kayak di negara-negara yang lain. Emang negara lain udah? Ya mudah lah, Malaysia, Singapura. Oh, maksudnya dari Indonesia keluar. Iyalah, Taiwan itu kan mudah. Pernah ke Malaysia berarti? Iya pernah. Taiwan? Belum. Malaysia toh? Iya. Kerja apa? Biasa buruh juga. Sama. Pabrik. Berarti Anda selalu menjadi buruh. Iyalah, lama menjadi buruh. Apakah kan jadi pekerja tetap? Belum tahu lah. Terus, lah sampai udah dari Malaysia. Malaysia dulu apa Jepang dulu? Di Malaysia dulu. Terus di Malaysia kan gaji Malaysia gede lah. Ngapain kok ke Jepang juga? Ya sama. Ya beda tipis lah. Tipisnya gimana? Ya mungkin agak tinggian sini, jadi berminat sini. Oke. Kalau Malaysia gaji itu rata-rata berapa? Ya, Luas aja nggak apa-apa. UMR lah. Ini kan nggak ada yang nonton juga. Mau dirupain apa? Rupiahin. Itu kan mata uangnya ya sana ringgit. Ya, Ya dirupain ya 4 juta 5 juta lah. 1 bulan. Ya, Kerjanya lebih ringan atau lebih berat sama Indonesia? ya sama lah. Sama. Di mana-mana kerja pasti ya berat, Ya. keras karena ikut orang lain. Hadir guys. Tak mung sik. Apa? Di stop sik kowe. Apa? Wis penting rene sik. Ndang sedher Gak, aku apa? padus. Apa ngomong deh? Aku arep padus yo tak duduhi sik. Oh iya jembute iki lali nduk. Mbak sik, aku arep padus. Terus berarti dari Malaysia ke Jepang. Prosesnya bedanya apa Malaysia sama Jepang? Ah, Prosesnya bedanya apa Malaysia sama ke Jepang? Katanya kan lebih gampang Malaysia. iyalah pastinya. Terutama bahasa. Iya biasa bahasa Bahasa kan nggak usah bisa. ganti. Ya, kalau Malaysia kan nggak sama kayak Indonesia. Beda tipis. Kalau di sini kan pasti beda. Gitu lah. Terus selain bahasa, Ya, untuk tes lain pun juga susah. maksudnya di Malaysia itu gampang tesnya. Gampang lah. Contoh ya, beda sama yang Jepang kan, kayaknya Jepang susah. Iya. Malaysia tesnya apa? Pertama bayar, langsung bayar orang itu. Saya mau ke Malaysia Wawancara. wawancara ya. Dan isi data. Udah gitu doang. Ya, Fisik nggak? enggak. Cuma kelompokan data. Iyalah, bapak dan data wawancara. Kalau di Jepang Beda ngapain aja? banyak. Apa ya aja? Pertama, Kelengkapan data. hmm, Terus apa ya? Lupa saya, udah lama kok. Apa ya? pertama dulu daftar di LPK mana lah? Pertama itu Ya di LPK belajar. sebut nama dong. Ntar ada di deskripsi LPK mana? LPK Azam Kako Klaten. Asam Gago Klaten. Iyalah. Di sana berangkat di sana. Iya,
berangkat langsung belajar. Maksudnya berangkat ke Jepang itu dari Azam Gakko. Ya tidak, nanti salurkan tes ke Magista Foundation. Berarti Itu di dulu Solo. dulu dari Azam itu langsung ke Magista. Iya. Langsung. Iya. Di sana itu belajar berapa bulan? 2,5 bulan. Di Azam 2,5 bulan. Ya ikut tes. Selama 2,5 bulan itu 6 kali mengikuti tes. 6 kali. 2,5 bulan 6 kali. Iya. Berarti banyak banget itu termasuk. Ya banyak. Kalau saya dulu itu 6 bulan itu 1 kali ikut tes. Wah, gimana ceritanya? Karena umur saya masih dulu 19 tahun. Nunggu minimal 20 tahun. Tapi wajah udah tua ya? Enggak lah. Udah. Boros tadi. Azam Gakko itu bosnya siapa? Sajonya. Bapak Solihin. Bapak Solihin. Anda Jo. Ya pastinya. Dia itu rata-rata murid berapa di Azam? Ya nggak tentu. Pas sampai Nggak saya hitung. Ya di atas 30 orang lah. 50. Nah ya kurang lebih lah. Sama, Berarti, sama yang sudah diklat gitu. berarti ada yang diklat di situ juga. Ya enggak, diklatnya di apa LPK pemberangkatan. Dia itu berarti cuma penyalur. Dan belajar. Bayarnya berapa? Dulu 5 juta. 5 juta itu belajar tok Iya. sama tes Iya. di Azam Gakko. Iya. Lebih mahal dari Ohio. Sampai tak Ohio? Hah? Tak Ohio. Iya. Ohio. Pernah ke sana? Ya pernah. Pernah ke sana? Pernah. Nah, terus nggak ditindaklanjuti? Ya, karena sudah lewat Azam Gakko. Berarti dari Azam langsung ke Magista. Iya. Kau aja dulu aslinya. Oh, berarti ya Ya kali-kali itu lah. dapat 3 kali berarti. Azam dioper ke Ohio, Ya. Ohio dioper ke Magista. Iyalah. Tapi di Ohio ini bayar lagi nggak? Enggak. Berarti dia cuma numpang nama. Iya, Ikut. lupa nama. Bareng saya bareng tes. Ya, oke. Iya lah. Mau ikut nama penyalur. Tapi nggak bayar lagi. Enggak. Terus di Azam Gakko itu masih ada sampai sekarang. Ya, LPK-nya masih ada. Masih berproses. Iya. Tambah gede. Iya, alhamdulillah tambah. Muridnya pun tambah siswa. Klaten tepatnya di mana? Klaten. Klaten, Cawas. Cawas. Iya. Ya wis. Terus dari Azam itu kan 2,5 bulan. Berarti hitungannya cepet ya. 2 bulan setengah 6 kali tes. Terus langsung dapat diklat. Iya. Diklat cuma 3 bulan. Iya. Cuma setengah tahun tok. Ya kurang lebih 7 bulan. 7 bulan tok. Ya. Saya setahun. Setahun pas berangkat. Dulu kan pulang dari Malaysia itu kan daftar. Hmm. 2 minggu di rumah langsung proses sekolah. Kayak gitu. Berarti cepet banget. Masnya channelnya berarti banyak juga Azam Gakko. Ya banyak. Sama kayak Wahyu. Azam Gakko Anda juga Jo. Ya pastinya. Salam dari negeri Sakura. Pak Solihin ini murid Anda. Yang bagus. Terus di Magista itu belajar lagi. Ya, enggak, cuma ikut aja nama. Ikut nama. Iya. Magista Oh, Magista ya. 3 bulan. Ya itu pendidikan buat bekal kita di sini selama 3 Bahasa. tahun ya, terutama bahasa dan apa ya, cara hidup orang Jepang lah. Kebiasaan Jepang Iyalah. kan beda ya. Contohnya yang beda Pak, dari Jepang dan Indonesia. Disiplin, Disiplin apa? waktu Gimana? dan kebersihan. Waktunya dulu gimana? Ya, waktunya tepat waktu, on time. Berarti kalau janjian gitu Iyalah pasti. berangkat kerja. Nggak kayak Indonesia kan jamnya jam molor. Tapi kalau di Indonesia tempat kerja juga 15 menit atau setengah jam itu udah harus di sana. Ya itu yang bonafit. Enggak, tempatnya enggak bonafit juga. Tukang parkir loh saya. Masuk. Iya, 15 menit sebelum itu di sana briefing, tukar shift,
gitu baru. Ya kadang ada yang itu, ada yang molor lah. Tapi kalau di sini kan nggak pasti kebanyakan on time. Nah, konten pasti. Terus kebersihannya ya kebersihan dari buang sampah terutama. gimana? Ya, Beda. ya nggak sembarangan. Ya, kayak di Indonesia di jalan, di sungai, di laut. Sampai buang di mana? Saya di tempat sampah kalau di sini. Tapi kalau di Indonesia ya maklum. Kalau di jalan, Enggak. jalan di Jepang, Ya, kita kantongin dulu bawa pulang. pencitraan Anda. Iya. Berarti di sini sampah itu enggak digabung jadi semua di satu. Beda-beda, kaleng, botol, beling gitu. Beli itu apa? Beling itu apa ya? Bahasanya kaca. Botol. Soalnya sini kebanyakan sekali pakai botol, sekali pakai. Iya lah, Apa gua. sekali pakai. Iya, gua. Tapi setelah dipakai langsung ke pengolahan, ke recycle bin itu diolah lagi jadi barang yang sama. Apa iya? Iya. Wah, kurang tahu saya Mas. Iya, soalnya kan dulu itu diciptakan gitu, plastik itu lebih ringan dari botol kaca itu. Jadi dia sekali pakai langsung didaur ulang lagi menjadi plastik lagi biar enggak apa ya? Biar mudah lah, gampang. Tapi kenyataannya itu setelah jadi botol itu plastik itu enggak langsung didaur ulang lagi, dia jadi sampah kayak buang sembarangan gitu. Canggih ya. Ya, kan itu cita-cita yang tak tersampaikan. Apa? Ya gak ngerti lah orang-orang sini. Oh, Tapi kelihatannya Jepang mempraktekannya dengan bagus lah. Soalnya di Jepang itu, tapi apakah di Jepang itu seperti yang dibayangkan? Tempatnya tuh bersih, terusan nggak ada sampah sama sekali, terusan di kali itu nggak ada sampah, di selokan nggak ada sampah. Apakah begitu? ya ada sih, tapi cuma kan berapa persen gitu loh. Ya sebagian pasti bersih gitu. Terus peraturannya juga ditaatin, semua peraturan gitu lah. Orangnya rajin dah. Nggak kayak kamu itu orang Indonesia kan pasti malu. Orang Indonesia juga. Itu cuma stereotip, tinggal orangnya lah. Terus apa ya? Yang dibayangkan dulu, membayangin Jepang itu gimana? Indah. Contohnya? Ya pas habis gajian terus liburan itu indah. Enggak. Dulu kan pengen Jepang lah. Jepang itu negaranya bagaimana? Menurut sampai dulu kan belum tahu Jepang itu bagaimana. Cuma gimana ya? Ya pasti lebih apa ya, kerjanya lebih keras lah, lebih berat. Dulu gitu. Iyalah. Terus yang lain? Ya banyak wisata. Wisata. Buat liburan. Tempatnya indah-indah. 4 musim juga di sini kan, ada salju gitu. Ada sakura, bunga sakura. Pasti kan indah. Kenyataannya Iya. mama itu maksudnya biasa saja. Ya nggak terlalu wow banget, tapi ya bagus emang. Ya emang bagus, daripada Indonesia kan cuma 2 musim. Tapi Indonesia lebih bagus. Ada air terjun, sebagainya, gunung, laut, Pasti. air terjun. Ya begitu sih. Terus di sini tuh dulu kerjanya banyak di apa? Kalau di Jepang. Ya pengennya sih munafik lah apa gitu. Jepang favorit. Iya, nggak kepanasan, nggak dinginan, tapi kenyataannya ya gitu. Tapi kan pasnya kalau di Jepang itu tetap panas dan kedinginan. Walaupun di pabrik apa di apa itu berangkat pulang itu pasti panas dan kedinginan. Ya iyalah pasti, kan soalnya di luar. Kebanyakan juga itu kalau di pabrik itu apa? Yang tempat aparaturnya sama kerja pabrik itu kebanyakan jauh. Kecuali kalau yang buat yang home industry aja. Home industry itu kebanyakan bawahnya itu tempat kerja, entah di rumah. Beda-beda lah. Terus di sini jadi apa? Jadi apa? Jadi apa? Gimana maksudnya? Bukan pengennya di yang pabrik. Ya Terus kenyataan dapat yang pertanian sekarang. dulu kan tes 6 kali. Ya Kenapa yang 6 itu yang 5 enggak bagus? nggak tahu, itu kesalahan mungkin dari kitanya waktu wawancara dengan orang
Australia. Berarti langsung bawa ke Bahasa Jepang wawancara. Iya, ketemu dengan satunya bosnya. Langsung. Nah, dari sini itu kan kita nggak kelihatan kesalahannya apa. Ya nggak tahu. Berarti langsung orang Jepang. Iya loh, pasti. Pas Lema itu kerjaan apa aja? Kebanyakan di pabrik. Oke. Iya, ada yang pengawasan, Bisa ngelas. bisa dikit-dikit. Tapi di sini ngelas. Enggak Pernah? di sini panen sayur. Nggak pernah ngelas. Enggak. Yakin? Yakin? Di sini kan. Enggak pernah. Jelas. Iyalah. Mas apa? Udah biasanya project sensei. Ya, kadang-kadang coba. Ini ngelas kan gitu cuma. Hal teraneh yang pernah Anda lihat di Jepang? Apa? Ya gak biasa, yang tidak lazim. Pertanyaan aneh. Ya kan yang gak lazim. Contohnya, saya yang gak lazim apa ya? Apa? Mbah-mbah udah tua itu apa jalan sendiri bungkuk gitu. Kalau di Indonesia kan kayak mbah-mbah itu udah di rumah, mbah-mbah di sini masih kerja. Itu menurut saya itu agak aneh. Ya karena dia jaga kesehatan, makan teratur, gizi gitu. Jadi tenaganya masih kuat, nggak kayak di Indonesia. Kenapa sembarangan gitu, isinya kurang. Tuh. Iya, dijaga. Tapi sih aneh. Wah, Yang aneh lagi gini, di Jepang itu yang anak itu tidak kebanyakan nggak beri orang tua itu uang. Iya kan? kan? Mereka cari kerja sendiri walaupun udah tua, mereka cari kerja sendiri buat kehidupan mereka sendiri. Jadi yang orang tua itu ngasih anaknya, tapi yang anaknya nggak ngasih orang tua. Itu kan kebalikan ya. Kalau di Indonesia itu kalau pas kecil orang tua ngasih anak, kalau udah gede anak ngasih orang tua. Ya timbal balik lagi. Kalau di sini enggak. Ya, itu kan karena ya kembali lagi ke apa ya? Tradisinya Ya, beda. tradisi lah. Menurut saya itu aneh. Ke Sampai enggak ada yang enggak lah. Apa sih yang anehnya ya itulah semua peralatan canggih di sini. contohnya. Enggak kayak di Indonesia lah. Contoh. Ya papa pakai inilah alat semua. Indonesia kan pasti pakai manual. Tapi ada juga yang Ya ada satu dua, enggak kayak di sini. Karena di sini orangnya cerdas-cerdas gitu. kayak saya. Kayak Anda. Kasih. Cerdas apa itu? Kalau di sini yang kebanyakan udah mirip itu kayak di Jakarta itu yang model LRT busway. Kalau di sini kebanyakan waktu naik kereta naik apa itu pakai e-money. Makanya kita harus punya itu yang tap itu. Tadi tap kemana bayar sendiri, bayar gitu. Gitu doang sih yang sama. Terus kesan dan pesannya apa? Nggak ada. Sampean di sini. Kamu di sini gimana perasaannya gitu sampai sini? Kamu Yuk. sendiri ayo. Seneng lah. Seneng. Jepang gimana gitu? Ya Jepang. Indah nggak? Ya kayak yang tonton di anime itu ya. Apa yang saya tonton di anime itu kebanyakan sama persis, tapi ada beberapa yang beda. Gitu ya. Bahagia nggak sampai sini? Ya seneng itu sudah menambahkan bahagia. Terus sampean soal musim kan di sini 4 musim. Yang pertama kali pas musim dingin itu gimana? Kaget kah? Ya dingin. Daya tahan tubuh melemah pasti. Pasti. Ya iyalah karena kaget di Indonesia kan nggak ada. Karena belum menyesuaikan. Terus Apa ya? Bibir pecah-pecah. pasti Ya. Karena dinginnya itu melebihi daripada Indonesia. solusinya Ya pakai masker. nggak ada ini. Apa ya? Obat lah. Lip balm. Lip gloss. Buat yang mau kesini musim dingin pakai lip gloss. Ini kan kalau musim dingin tuh dari bulan berapa sampai bulan berapa? Ini udah mulai sih bulan 11, 12 lah, 12 sampai bulan 2. 12, 1, 2, 3 bulan Pak. Ya, 3 bulan, 4 bulan. Tapi bulan-bulan 10 akhir itu 11 itu udah mulai dingin. Enggak.
tapi belum seberapa. Nanti puncaknya kan bulan 1 bulan. Di Jepang semua turun salju. Enggak tentu. Kok bisa? Nggak tahu itu hukum alam. Nggak tahu juga. Nggak tahu. Kalau di Jepang yang turun salju biasanya gimana? Di mana ya? Yang dekat-dekat gunung itulah. Ini tuh pasti turun Iya, salju. iya, pasti ada salju. Terus yang lain? Ya dekat-dekat gunung aja. Udah. Yang lain nggak Daerahnya tahu. nggak tahu juga. Daerahnya sana itu Nagoya, Gunung Fuji, Shizuoka, geng. Itu turun salju. Iya. Shizuoka nggak ada. Ini deket-deket gunung aja sih. Hokkaido. Ya Hokkaido itu pasti. Itu kan tempat paling dingin di Jepang. Sana ya pokoknya paling dingin lah. Berarti nggak semua daerah di Jepang itu turun salju ya? Enggak. Itu soalnya anggapan dulu itu orang-orang itu pasti karena saya itu di Jepang ada salju. Tak bilang tuh nggak ada. Masa mereka nggak percaya? Ya kan nggak tentu turun apa enggak. Ada yang tanya gitu juga sama. Ada. Tak mau bilang gimana? Ya nggak semua turun salju. Percaya? Percaya lah. Apa enggak percaya? Lah terus kalau musim panas gimana? Jepang sih panas. Melebihi Indonesia. Sampai apa? Ya, sampai berapa derajat ya? Ada Kalau derajatnya itu mungkin nggak beda jauh, tapi gimana ya? ya, Panasnya itu beda. ya lebih kering, udara kering. Tapi enak kalau musim panas atau dingin? Gak ada yang enak. Kenapa? Enaknya musim semi. Ya iya sih. Ya, nggak panas nggak dingin. Ya. Terus kalau di sini ibadahnya gimana? Ibadahnya ya kita bekerja, pasti kan lelah, kadang bolong-bolong. Iya sering lah, saya juga sering. Kayak gitu. Terus bisa nggak sholat 5 waktu? Maksudnya waktu-waktu sholat itu harusnya bisa nggak? Kalau kita sempetin kita gitu. Nggak bisa. Nggak bisa? Soalnya karena terkendala pekerjaan. Oh iya. Soalnya kerjanya di sawah, Iya, bukan di rumahan. bukan di pabrik. Jadi susah ya. Susah. Tapi ya susah ya. Paling kalau bisa apa? Kalau bisa nyempetin gitu, Ya, maksudnya ya nyempetin ya kayak yang sering bisanya, nggak bolong tuh sholatnya apa? sholat apa gitu? Sholat zuhur, subuh, maghrib, bisa. Bisa. Yang susah berarti Asar, asar. iyalah. Karena kita posisi masih bekerja di lahan. Kalau siang itu istirahatnya berapa jam? Ya, 1,5 jam. Jam setengah. Berarti cukup ya buat apa gitu? Ya cukupin lah. Sholat Jumat pun kita susah, nggak bisa. Iya. Udah 3 tahun nggak sholat Jumat. Karena jauh. Jauh, masjidnya jauh. Daerah sini ada. Ya ada, tapi kan jauh. Soalnya libur juga jarang ya kalau pas hari Jumat. Iya. Karena rasanya sholat Jumat itu. Terus kalau puasa? Puasa nggak full lah di sini. Nggak bisa full karena terkendala pekerjaan ya. Kadang ya tergantung niatnya. Ya tergantung niat juga sih. Tapi lelah itu kan kadang nggak kuat ya gitu. Apalagi pas papasan sama musim panas ya itu. Ya berat. Panas pasti kan haus ya. Tapi ya gitu. Tapi panas itu sangat gini. Susah ya, dehidrasi. Kalau pulang udah mau rencana buat apa? Kan bentar lagi pulang. Ada pemikiran tapi nggak bisa dikatakan. Ya rahasia karena belum dijalankan gitu. Ya rencana aja kan buat bisa teman-teman nanti menawa. Oh iya ide itu boleh juga di tempat saya bisa. Enggak, ya nanti kan itu idenya masing-masing, pemikirannya masing-masing. Nggak bisa di share friend. Enggak bisa. Karena belum berjalan gitu aja. Kalau sudah berjalan boleh di-share.
Di bidang apa? Ya, itu Peternakan kah? nantilah, Perikanan? nggak bisa di share dulu. Sayuran? Itu setiap orang berbeda pemikiran. Gak bisa di sini. Nggak bisa. Karena belum jalan nih gitu. Kalau sudah berjalan boleh di share gitu. Berarti modal di Jepang itu. Iya, adalah dikit-dikit kan modal dari sini. Kita bekerja selama 3 tahun. Ada hasilnya gitu. Kalau kerja di Jepang itu kontrak itu 3 tahun aja atau beda-beda? 3 tahun dipulang dulu, kalau dari perusahaan boleh ya 2 tahun apa angkat lagi. Lemahnya dulu di LPK itu bayar berapa habisnya? Kan kebanyakan tanya, oh nya Jepang itu entek piro to Mas? No. Banyak, Itu berapa? modalnya banyak. Ya berapa? Kalau saya dulu hampir, kalau semua ya buat wirawiri, buat fotokopi, proses-proses dan yang lain 50 nyampe. Ya plus minus gitulah, sama juga. Sama Iya, 50. sama. Ya sekitar itu. Kalau di tempatnya sampean apa bayar dulu atau bisa dicicil di perusahaan? Kan banyak itu teman-teman nanya, tempatmu bisa dicicil nggak tau, atau tempatmu dibayarin dulu atau bayar langsung gitu. Banyak teman yang nanya gitu. Bayar langsung lah pastinya. Kebanyakan bayar langsung. Soalnya itu buat keberangkatan proses itu, Ya, bayar tiket, lain-lain. Kebanyakan itu bayar dulu. berangkatan kan pasti mahal. Apalagi tiket. Ya, tiket itu masih mahal. Karena lama di pesawat jauh lah. Selisih aja 2 jam Indonesia sampai sini. Berapa jam perjalanan Indonesia Jepang? 8 jam lah kurang lebih. Berangkat dari bandara mana? Ya dari Jogja dulu sih. Jogja, langsung Jepang. Enggak, turun di Bali dulu, transit. Jogja, transit Bali, Ya, baru Jepang. iya, baru ke Jepang kan pindah. Transit lah namanya, transit kan udah tahu. 8 jam berarti kayak Solo Jakarta ngebis sampai Ya, kereta itu bisa. sama ya. Pertama kali udah nggak pertama naik pesawat ya? Enggak, udah 2 kali. Pertama kali naik pesawat tuh gimana? Ya, gimana ya, heran gitu. Kayak deg-degan, takut atau Ya takut, karena heran aja kok bisa terbang gitu. Ya namanya orang kampung. Tahu sendiri. Iya. Terus di Jepang apa dulu kan kalau prosesnya di LPK belajar berangkat sampai Jepang itu apakah bisa langsung kerja? Enggak. Terus Sekolah gimana? dulu di sini sampai Jepang pun juga masih sekolah 1 bulan. Harus itu. Iya harus, soalnya buat memantapkan kita masuk perusahaan. Tapi kan kebanyakan tuh banyak juga ya, banyak yang tanya itu. Ada yang baru 3 bulan proses itu udah enggak 3 bulan juga 6 bulan proses, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Itu kan ada yang bahasanya udah bagus, ada yang belum. Itu kalau yang belum bagus terus dia harus berangkat ke Jepang itu gimana? Maksudnya udah masalah nggak sih di perusahaan? Apanya yang bermasalah? Bahasa? Ya saat bekerja lah, dia kan bahasanya belum cukup Ya. tapi dia udah lolos tes langsung berangkat ke Jepang itu. Ya kalau bosnya baik ya kadang nggak masalah, tapi kan kalau bosnya ini nggak baik kan ya bermasalah, karena bahasa itu kan paling penting. Kita komunikasi sama orang sini langsung. Tapi sampai di sini kebanyakan pakai bahasa Jepang atau bahasa Iya. bahasa kita lah, bahasa Jawa Ya kalau bekerja pasti suka menggunakan bahasa sini. sering. Iya. Bahasa Jawa. Iya, bahasa sini lah pastinya, Bahasa bahasa Jepang itu. Tapi kan kerja sampean gimana? Ya kalau sama temen ya pakai bahasa Jawa gitu. Sering komunikasi sama bosnya. Ya kadang-kadang sih. Seringan mana sama orang? Seringan sama orang kita sendiri lah pastinya. Karena kita berapa orang?
karena iya 6 orang sini kerjakan 6 orang. Iya. Berarti menurut sampean bahasa dan apa ya, tenaga, mana yang didahulukan? Atau mana lah yang lebih penting? Bahasa, tenaga kan bisa menyesuaikan tergantung kitanya. Kan dulu ada yang juga bilang pas di apa ya, LPK itu, alah bahasa itu ntar aja, desain juga bisa gitu. Terusan ada yang bilang juga berapa Pak? Yuk Madang ada apa? Bismillah. iyalah Utut aja dulu bro. Lagi 22 menit. potong gue. Yo, enggak lah. Gila. Oh iya makan. Soal makanan gimana di sini? Ya masak sendiri, Makanan Jepang? Enggak, masaknya masakan Indonesia atau masakan Jepang? masakan Indonesia lah, masakan sendiri. Kalau di sini kan nggak ada masakan Indonesia, jauh-jauh tempatnya, warung Indonesia jauh lah. Tapi kalau kayak di Indonesia kerja lapar terusan malas masak, di Indonesia kan udah merantau kan, Ya jajan di luar itu kan bisa. Kalau di sini enggak jajan. kita lah jajan di mana jauh. Maksudnya ya jajan makanan kan kayak kalau di Indonesia tuh pulang shift malam beli soto lah, soto makan udah balik pulang, besok sarapan ya tinggal beli lagi gitu. Kalau di sini bisa gitu. Nggak bisa. Kenapa? Ya, karena orang yang jualan nggak ada. Maksudnya enggak. Nggak ada lah. Berarti enakan di Indonesia. Ya pasti. Soal makanan di Indonesia pasti lebih murah. Ini kan mahal semua. Kalau menurut saya sampean makanan Jepang itu gimana? Enak atau gimana? Bilang enak mungkin bagi orang yang suka. Jadi kebanyakan enak, bergizi ya. Sejauh yang sampean makan tuh pernah makan apa aja? Biasa. Masakan Jepang? Masakan Jepang, ramen pastinya. Ramen, Onigiri. sedikit murah ya. Ya murah gitulah, makan makanan sini. Sukiya gitu. Sukiyaki, Udon. udon. Ya sekiranya itu aja ya. Ya. Kalau cari makan gitu, makanan halal di Jepang itu gampang nggak sih? Ya gampang. Kita lihat aja yang isi kandungannya kayak gitu kan pasti ada apa aja yang tertulis gitu. Tapi kalau logo halal gitu jarang ya, Jarang. kecuali di apa toko-toko tertentu, Asian food. Ya. Terus terakhir Ya. pesan-pesan buat yang mau ke Jepang apa? Misalnya apa ya? Ya pesan aja yang mau ke Jepang, apalagi pas bulan 12. Ya tetap semangat belajar. Karena sini bahasa susah gitu aja. Terus apa ya? Ya misalnya itu. Misalnya apa? Ya pesan aja buat yang teman-teman, cuma berarti buat belajar aja. Ya semangat lah, karena di sini kan nggak semudah yang kita bayangkan masalah kerja dan kehidupan di negara sini gitu. Kayak di Indonesia semua bebas ya. Sini peraturan ketat lah. Udah gitu aja. Itu aja dari saya, Ya. karena ya mungkin singkat lah, percakapan singkat ya gitulah. Nanti kalau ada apa tembus ini buat part 2 gitu. Tembus berapa like? Enggak ada yang nonton aja enggak ada. Gimana ceritanya? Enggak apa-apa, yang penting saya upload. Gak usah. Ya udah gitu aja, sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Saudara-saudara. Apa?